khas Tapanuli Utara. Halo pemirsa. Tapanuli Utara memiliki banyak cerita dengan sejuta pesona alamnya yang indah. Mulai dari melihat cantiknya Kawah Sipoholon yang bak wisata luar negeri, merasakan hangatnya air kolam pemandian Sipoholon, dan menikmati pemandangan indah dari Bukit Doa Taber. Saksikan keseruan saya berpetualang di Tapanuli Utara hanya di Etah Melala. Pemirsa, pernah mendengar atau melihat keindahan dari Pamukkale di Turki? Nah, jika belum, jangan khawatir karena Indonesia memiliki wisata yang mirip dengannya. Dan sekarang saya tepat berada di lokasi tersebut dan kita akan melihat seperti apa pesona dari wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara nih. Yuk, kita masuk. Nah pemirsa, petualangan kali ini saya mulai di salah satu wisata populer mirip dengan wisata yang ada di Turki. Namanya Kawah Sipoholon. Lokasinya terletak di Situmeang, Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebenarnya, lokasi wisata yang satu ini terbilang sangat strategis, tepat berada di pinggir jalan lintas timur Sumatera. Hanya saja, para pengunjung harus melewati warung-warung milik warga ketika ingin mengunjunginya. Dan para pengunjung akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000 saja. Wah, murah ya pemirsa? Nah, pemirsa, yang menjadi daya tarik dari lokasi wisata ini adalah pegunungan kapur yang menghiasi sepanjang perjalanan kita. Dan sekedar informasi bahwa objek lokasi wisata ini terbentuk akibat letusan Gunung Martimbang yang mengandung belerang. Dan itulah kenapa sepanjang jalan kita sudah akan mencium aroma belerang yang sangat menyengat di hidung. Tapi yuk, kita lanjutin perjalanan kita. Di tiap sudutnya, mata kita akan melihat pegunungan pasir yang memancarkan warna putih mirip seperti kapas. Selain itu, aliran air panas dengan suhu 40-70 derajat Celcius menjadikan tempat ini punya nuansa yang berbeda pemirsa. Nah, buat pemirsa yang ingin liburan ke sini, dijamin tidak ingin pulang cepat-cepat. Hahaha. Selain itu, ternyata banyak pengunjung yang percaya jika kandungan belerang di tempat ini dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan tak hanya itu, tempat ini juga sering menjadi spot foto bagi pemburu foto menarik. Nah, bagian pertama objek ada beberapa titik mata air panas pemirsa. Dan jika berjalan di antaranya, harus berhati-hati karena cukup licin. Melihat banyaknya tebing batu di tempat ini, tentulah sangat menarik mata ya pemirsa. Mata kita begitu dimanjakan dengan pemandangan indah dan elok. Jadi pemirsa, dari atas ini kita bisa melihat bentangan dari Kawah Sipoholon ini, juga aliran air belerang yang dialirkan ke kolam-kolam milik warga. Nah, di tempat ini selain bisa menikmati pemandangan dari Kawah Sipoholon juga desa Sipoholon itu sendiri, kita juga bisa menikmati kolam-kolam yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi pemandangan yang sangat unik.
Dan kita akan explore lagi ke atas sana. Kita akan melihat kawah dari Sipoholan ini. Jadi di sini aja dia Tamulala. Kawasan Kawah Sipoholan ini ternyata cukup luas pemirsa. Dan saya lanjutkan lagi ke bagian atas sumber air panas Sipoholan. Nah, untuk sampai ke bagian atas, kita harus menaiki Gunung Kapur ini pemirsa. Sedikit sulit, namun sangat menantang. Pada bagian ini, terdapat beberapa titik sumber mata air panas dengan warna air yang berbeda dan pastinya mengandung belerang juga. Dengan keindahannya yang demikian, membuat saya begitu kagum dengan tanah Tapanuli Utara ini. Namun, jangan terlalu lama berada di tempat ini ya pemirsa, karena suhu panas yang cukup tinggi dan aroma belerang yang cukup menyengat ternyata juga mampu memberikan efek samping pada tubuh kita. Dan pemirsa, ini dia kawah yang paling atas di Kawah Sipoholan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya air belerang ini dialirkan ke kolam-kolam, nah selanjutnya saya akan menikmati air belerang di kolam pemandian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etah Mala. Pemandangan eksotik dari Kawah Sipoholan tentu sangat menarik perhatian kita pemirsa. Pemandian air panas Sipoholan ini telah menjadi salah satu destinasi favorit bagi anak-anak muda di Tapanuli Utara. Barisan Bukit Kapur yang indah ditambah dengan air belerang yang berwarna biru kehijauan membuat tempat ini menjadi spot foto yang paling dicari saat ini. Tak hanya itu, kandungan belerang yang banyak dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit juga ikut menambah banyaknya wisatawan datang ke tempat ini. Nah pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi, kalau selesai melihat kawah dari Sipoholan, selanjutnya saya akan mandi-mandi di kolam pemandiannya. Dan karena saya sudah tidak sabar, jadi saya ingin langsung bergegas dengan berpakaian. Jangan kemana, tetap di Etah Mala. Dan seperti inilah penampakan aliran air belerang dari Bukit Kapur yang dialirkan masyarakat sekitar ke beberapa kolam buatan untuk bisa dinikmati oleh wisatawan. Hal ini menjadi ladang rezeki masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari. Sejumlah kolam juga tersedia dalam bervariasi tingkat kedalamannya. Nah, di tempat ini hanya terdapat 2 jenis kolam yang disediakan, yaitu kolam pemandian untuk orang dewasa dan kolam pemandian untuk anak-anak. Pemirsa, berpetualang di alam seperti ini memanglah sangat mengasyikkan. Namun, tak ada yang bisa menebak cuaca seperti apa yang akan menyambut kita. Jadi harus selalu bersyukur ya. Dan karena saya juga sudah terlanjur berada di sini, saya memutuskan untuk tetap menikmati pemandian ini walau gerimis sedang turun. Tidak harus ditiru ya pemirsa, hehehe. Dan
pemirsa, sebelum memasuki kolam ataupun sebelum berendam, pastikan dulu Anda menyesuaikan suhu tubuh dengan kondisi air dalam kolam supaya badan Anda tidak terkejut. Karena ternyata walaupun cuaca tidak begitu bersahabat, gerimis, tapi airnya tetap hangat. Nah, itu yang membuktikan kalau memang air ini memang asli air belerang. Berendam atau bermain air panas yang memiliki kandungan sulfur atau belerang seperti ini sangat nikmat ya pemirsa. Berendam atau bermain air di kolam air panas alami menjadi solusi tepat bagi orang-orang yang mengalami stres. Namun bagi yang tidak stres pun, kegiatan ini bisa cocok buat relaksasi tubuh yang kelelahan akibat aktivitas sehari-hari. Apalagi jika dilakukan di pemandian air panas di alam terbuka sambil menikmati pemandangan alam Bukit Kapur yang indah dari pinggiran kolam seperti ini pemirsa. Dijamin, stres akan hilang, menjauh, dan tubuh kita menjadi lebih rileks. Tidak percaya? Buktikan sendiri ya pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selesai mandi, saya akan ajak pemirsa untuk berburu oleh-oleh. Nah pemirsa, karena kita sedang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya dekat Kota Tarutung, nah hal yang tak boleh dilewatkan adalah kacang siobuk. Setelah selesai mandi, saya ingin membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kita belanja dulu. Pung, yang kayak gini berapa? Kacang sihobuk adalah salah satu jajanan sekaligus oleh-oleh khas dari Kabupaten Tapanuli Utara pemirsa. Sihobuk sendiri merupakan salah satu desa yang berada di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kacang-kacang ini telah dipilah dan dipilih lalu dimasak, diaduk atau digongseng di kuali besar yang telah diisi dengan pasir, sehingga kacang terasa garing dan lebih nikmat. Itulah yang membuat kacang ini sedikit berbeda dengan kacang lainnya. Mampir ke Tapanuli Utara, jangan lupa beli kacang sihobuk ya pemirsa. Hehehe. Nah pemirsa, karena saya sudah selesai berbelanja untuk oleh-oleh buat keluarga di rumah, selanjutnya saya masih akan ajak kalian semua untuk eksplor salah satu keindahan yang masih ditawarkan oleh Kabupaten Tapanuli Utara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Eta Melala. Kita lanjutkan petualangan kita pemirsa. Eta! Dan akhirnya kita sudah sampai di lokasi kita yang ketiga, yaitu Desa Huta Ginjang. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu pesona lainnya dari Desa Huta Ginjang ini. Daripada penasaran, yuk ikuti saya. Eta! Nah, ini dia destinasi terakhir kita. Nah pemirsa, berbicara tentang Kabupaten Tapanuli Utara, memang sudah banyak dikenal sebagai tujuan wisata religi. Nah salah satu tempat untuk kita menghabiskan waktu yaitu Bukit Doa Tapanuli Bersinar, yaitu Bukit Doa Tabar. Nah di tempat ini biasanya umat Kristiani berdoa, namun tidak hanya umat Kristiani saja yang bisa mengunjungi tempat ini, umat lainnya pun bisa mengunjungi tempat ini. Dan ternyata pemandangan dari bukit ini pun tak kalah indahnya dibandingkan dengan pemandangan Danau Toba dari kabupaten lainnya yang ada di sekitar Danau Toba. Dan mari kita nikmati pemandangan si cantik Danau Toba dari tempat ini. Bukit Doa Tabar merupakan landmark dari Kecamatan Muara.
Saat berkunjung ke Bukit Doa Taber, wisatawan akan langsung melihat patung dua telapak tangan yang saling mengatup. Wisata Bukit Doa ini awalnya dibangun untuk memberkati daerah Tapanuli pada tahun 1996 oleh Pendeta Abraham Huta Barat, namun sempat terhenti karena masalah pendanaan. Tetapi akhirnya pembangunan bisa terselesaikan pada tahun 2014 dan menjadi salah satu destinasi andalan Danau Toba. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Tapanuli Utara memang dikenal sebagai pusat pekabaran Injil pertama di Tanah Batak. Maka dari itu, banyak sekali umat Kristiani dari berbagai wilayah datang untuk wisata religi di Bukit Doa ini, terutama saat hari Natal. Sesuai dengan lokasinya yang berada di ketinggian 1.550 meter di atas permukaan laut, tak ayal tempat ini terasa sejuk dan pemandangannya tak perlu diragukan lagi pemirsa. Dari sini, wisatawan dapat melihat keindahan Danau Toba dan perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon pinus. Nah, tak sah rasanya jika berkunjung ke tempat seperti ini yang memiliki pemandangan super indah jika hanya untuk melihat saja, namun tak kita abadikan di handphone kita. Kapan lagi bisa selfie di tempat seindah ini? Kita foto-foto sejenak ya pemirsa. Dan pemirsa, tidak hanya tugu atau monumen tangan terkatup, di tempat ini para pendiri memang sengaja menyediakan berpuluhan bilik untuk para pengunjung yang ditujukan kepada umat Kristiani supaya mereka lebih khidmat dalam berdoa dan memanjatkan syukur kepada Tuhan. Jadi di masing-masing bilik tersedia poster yang berisi ayat-ayat tentang Alkitab. Pelataran dengan lantai merah keabu-abuan dan dibatasi pagar besi berwarna hitam menjadi salah satu ikon lainnya dari Bukit Doa ini selain patung tangan terkatup. Di masing-masing bilik terdapat gambar ilustrasi juga ayat-ayat Alkitab yang digantung di dinding bilik. Bangunan dengan 26 bilik ini juga banyak dijadikan para pengunjung sebagai spot foto Instagramable. Pasalnya, hal ini cukup unik mengingat bangunan ini dibangun di lereng bukit. Nah, menurut informasi, tujuan dibangunnya rumah doa ini untuk memberkati daerah Tapanuli. Jadi, wisatawan yang datang untuk berdoa di kamar tersebut akan lebih khusyuk dalam berdoa karena ketenangan dan kesejukan suasananya sambil menikmati pemandangan Danau Toba. Oh iya pemirsa, selain itu juga, konon jika berdoa di sini, katanya doanya akan cepat dikabulkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini dalam mengeksplor Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga kita masih bisa mengeksplor tempat lainnya yang menarik tentunya yang berada di Sumatera Utara. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dari Tapanuli Utara inilah dia, Eta Mola! Gimana panasnya?
Jadi pemirsa, dari atas ini